Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya, dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Kejaksaan Tinggi Papua tetapkan 3 tersangka kasus korupsi miliaran rupiah dana penjamin mutu pendidikan. Warga sekitar Sungai Maro, Kabupaten Merauke digegerkan dengan penemuan jasad pria. Buntut kecelakaan yang tewaskan 2 warga. Keluarga korban kecelakaan di Kampung Buti, Kabupaten Merauke, blokade jalan raya. Warga di sekitar Sungai Maro, Kabupaten Merauke geger dengan sesosok mayat pria yang mengapung di Sungai Maro pada hari Sabtu. Mayat teridentifikasi bernama Said, berusia 55 tahun dan tinggal di Jalan Kuprik, Merauke. Mayat masih mengenakan celana pendek dan langsung dievakuasi tim gabungan SAR dan langsung membawanya ke kamar jenazah RSUD Merauke. Diketahuinya identitas korban diperkuat pengakuan keluarga korban yang sebelumnya melapor ke polisi karena korban tidak pulang ke rumah sejak sehari sebelumnya. Tadi kemarin masih sholat sama saya. Sholat isya Rabu malam. Iya, Rabu malam masih sholat. Rabu kah? Selasa. Rabu malam, berarti ya. Rabu malam. Masih ketemu di masjid berarti. Iya, sama-sama masjid ini. Beliau masih ada di masjid. Rabu malam. Maghrib. Sisanya tidak. Maghrib dia. Terus udah berapa hari dicari? Udah berapa hari dicari? Satu hari. Kemarin saja kemarin. Dicari itu kemarin ya? Tidak ada. Iya, kemarin ini hari saja. Memang ada riwayat sakitnya dia? Kalau pernah di rumah sakit sini, sakitnya ada. Usai proses identifikasi, jasad Said kemudian diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Polisi belum memberikan keterangan tentang penyebab kematian korban karena masih menunggu hasil visum rumah sakit. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pembagian bantuan langsung tunai di Merauke, Papua Selatan kerap ramai dengan warga. Seperti yang terlihat di kantor pos Merauke pada hari Sabtu. Sejak subuh, ratusan warga, khususnya ibu rumah tangga sudah antre untuk mendapatkan bantuan, padahal pembagian bantuan baru dilaksanakan pukul 9 pagi. Selain harus mengantre lama, cuaca yang panas juga mulai membuat emosi sebagian warga. Akhirnya sebagian ibu rumah tangga mulai emosi dan terlibat adu mulut. Spadem. Ini dari jam berapa datang? Jam 5. Jam 5 sampai jam 9 baru mulai ini ya? Iya, ini baru pertama dapat kah atau sudah sering dapat? Ini yang kedua. Yang kedua ini ya? Belum dapat ya? Ibu punya mau bagaimana? Ini kan lama menunggu ya? Supaya bagaimana? Bisa pulang cepat. Terlalu lama kah? Tinggal di mana? Payung, RT berapa? RT 23. Oke, Ibu dari jam berapa tadi di sini antri? Sudah dari jam 6. Jam 6 sampai jam berapa? 9 baru mulai tadi ya? Masih sekarang sampai sudah jam 9 nih. Sudah capek juga ya? Sudah capek. Panas lagi? Panas. Nah, Ibu punya mau bagaimana Ibu? Ya, Maunya bagaimana? harus cepat. Kita kan bisa aktivitas yang lain kita. Masalah lainnya adalah jumlah petugas dan tenda yang terbatas. Penerima bantuan langsung tunai untuk hari pertama sekitar 6.000 orang. Mereka berasal dari 4 kelurahan dan 3 kampung di wilayah Merauke. Kita melayani untuk dalam kota Merauke ini 12 kelurahan, 4 kampung Pak. Jadi total KPM yang dilayani hari ini adalah 5.546 KPM. Ini jenis bantuan apa ini Pak yang diterima oleh warga ini? Jadi jenis bantuannya adalah sembako, penebalan sembako stimulus, dan PKH Pak. Jumlahnya berapa Pak per bulan? Kalau untuk sembako 200.000 per bulan, penebalan sembako stimulus 400.000 per 2 bulan. Per bulan. Dan PKH nominalnya 225.000 sampai dengan 3.900.000. Jadi penerima manfaat hari ini terimanya berapa totalnya itu? Dia bervariatif Pak. Ada yang terima PKH, ada yang PKH murni, ada yang terima sembako dan sembako PKH.
Petugas kantor pos berjanji akan menambah tenda dan pengamanan agar proses pembagian BLT selanjutnya berjalan lebih tertib dan aman. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan kembali menggelar pasar murah bersubsidi bagi warga pesisir. Pasar murah bersubsidi digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika di 3 kampung pesisir, yaitu Ipaya, Paripi, dan Yaraya di Distrik Amar pada hari Jumat. Warga yang datang ke lokasi pasar murah diwajibkan menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP sebelum berbelanja. Hal ini dilakukan agar penyaluran barang subsidi benar-benar tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan. Barang kebutuhan yang dijual dengan harga subsidi antara lain beras 10 kg dijual hanya Rp1.000, minyak goreng 1 liter Rp2.000, ayam potong 1 kg Rp2.000, dan telur ayam 1 rak Rp5.000. Harga super murah ini disambut antusias oleh warga pesisir. 10.000 satu karung, 5.000 telur 1 rak. Kalau satu paket semua berapa? Mungkin semua 50. Itu sudah dapat Beras, gula, telur, supermi sekalian. Semua itu 50.000. Berarti ini membantu. Berarti membantu kami yang bisa hidup, bisa makan. Kepala Disperindak Mimika Petrus Pali menjelaskan kegiatan ini merupakan upaya pemerintah daerah membantu masyarakat di wilayah pesisir yang sebagian besar belum memiliki pekerjaan tetap. Melalui program ini warga bisa membeli bahan kebutuhan pokok dengan harga sangat murah dibanding harga pasar. Jadi ini dalam Bapak Ibu nanti untuk membeli satu paket, ini sudah ada beras 10 kilo, ayam 1 ekor, kemudian 1 rak telur, dan ada juga kopi, kopi, kemudian susu sama ini mie instan sama gula dengan minyak goreng. Itu harganya Rp40.000. Ya, jadi kami batasi untuk setiap pembeli dengan menunjukkan identitas KTP-nya ya. Seluruh barang yang dijual di pasar murah ludes diborong warga hanya dalam hitungan jam. Masyarakat berharap kegiatan ini terus digelar pemerintah untuk membantu warga di kampung-kampung terpencil. Igobat Memolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Setelah lebih dari 2 bulan terhenti, akhirnya Perum Bulog kembali membuka pembelian beras hasil panen petani di Kabupaten Merauke. Kebijakan ini dilakukan menyusul instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar terhadap nasib petani di daerah lumbung pangan nasional itu. Aktivitas pembelian beras petani kembali dilakukan oleh Perum Bulog cabang Merauke. Langkah ini disambut gembira para petani yang sempat kesulitan menjual hasil panennya. Bupati Merauke Yosep Gepse menyambut baik langkah cepat pemerintah pusat. Menurutnya, Merauke sebagai sentra produksi beras terbesar di kawasan timur Indonesia harus memiliki kepastian pasar agar kesejahteraan petani tetap terjaga. Tahun ini kita surplus beras, sehingga kita berharap bahwa Bulog bisa membeli beras dari petani, dan hari ini kembali Bulog kemudian membuka gudang tetapi juga menerima beras petani. Jadi beras petani tidak dibatasi jumlahnya berapa, tapi kemudian Bulog kembali membuka peluang untuk petani bisa memasukkan beras ke Bulog seperti itu, sehingga kita bersyukur bahwa apa yang kita gumuli akhir-akhir ini kemudian dijawab oleh pemerintah pusat melalui kebijakan Bappenas dan juga Bulog, sehingga beras petani bisa terserap kembali dan tidak dibatasi. Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kepedulian dan kepekaannya terhadap kondisi petani di Merauke. Ia berharap kebijakan ini menjadi langkah berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dari ujung timur Indonesia. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Persipura Jayapura kembali menunjukkan ketangguhannya di kandang sendiri.
Motera Hitam sukses menundukkan PS Barito Putra dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam lanjutan Liga 2 Pegadaian yang berlangsung di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura pada hari Sabtu. Sejak awal laga, Persipura langsung tampil agresif dan menekan pertahanan Barito Putra. Tekanan tinggi dari lini depan membuat tim tamu kesulitan mengembangkan permainan. Hanya 6 menit berjalan, Febrianto Uwop Mabin memecah kebuntuan lewat gol cepat, memanfaatkan kemelut di depan gawang. Gol tunggal itu menjadi pembeda sepanjang pertandingan dan membawa Persipura unggul 1-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, pelatih Rahmat Darmawan melakukan sejumlah rotasi dengan memasukkan Todd Rivaldo Ferre dan Yohanes Pahabol untuk menambah kecepatan serangan. Beberapa peluang emas tercipta, namun tak ada tambahan gol hingga peluit panjang dibunyikan wasit. Dengan hasil ini, Persipura semakin kokoh di papan atas klasemen sementara Grup B Liga 2, sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan di Stadion Lukas NMB. Riantonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua.